Ya sebenarnya nggak usah mas kerjaan juga, bisa aja sih pulang KKN dengan selamat. Kita melakukan itu supaya masyarakat ini punya pengembangan ilmu teknologi. Ini keren banget loh, mahasiswa yang real memang mahasiswa loh ini. Bukan yang kupu-kupu kayaknya ini. Kita melihat bahwa ada ruas-ruas jalan yang memang kurang pencahayaannya. Dari situlah kita muncul ide untuk pembuatan lampu otomatis tenaga panel surya gitu. Masyarakat ketika dipasangkan titik cahaya lampu yang di tempat yang kurang, pastikan masyarakat kan ada rasa senang gitu mas. Apakah ada yang kayak udah dong nggak usah gitu, atau kayak yaudah gas gitu. Kalau untuk semuanya pasti langsung gas gitu mas. Cara memulai gimana mas? Kami ini bingung. Ketika kalian menjalani sesuatu yang kalian suka, to the best gitu. Karena kan kita kan sesama manusia saling harus membantu gitu. Jadi kita pengen masyarakat yang ada di sana juga terbantu. Gitu. Serius. Selalu dengan kalimat KKKN oleh adik-adik yang ada di sana. Guys, sepakat gak sih kalau anak muda zaman sekarang itu hebat-hebat? Kalau saya sih sepakat ya. Anak muda sekarang itu ternyata bukan cuma teori aja. Banyak aksi nyata yang memang mereka lakukan untuk bangsa kita, untuk negara kita. Salah satunya adalah sosok narasumber yang hadir bersama saya hari ini. Seorang anak muda, mahasiswa, bersama rekan-rekan dan juga pembimbingnya, memberi penerangan di suatu desa yang bisa dikatakan membutuhkan bantuan, dan itu adalah mahasiswa semester akhir dari Institut Teknologi Sumatera, Mas Aziz. Benar mas statement tadi? Ya benar mas. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat mas. Deg-degan ngobrol hari ini? Lumayan deg-degan. Enjoy aja, karena kita ini adalah obrolan yang memang sangat menarik, khususnya buat saya pribadi. Mas Aziz itu orang hebat bersama teman-teman, karena memang tadi bisa membantu penerangan dari tenaga surya ya mas ya. Itu lupa tadi saya sampaikan, dari tenaga surya. Jadi seperti apa yang bisa lebih bahas detail kita ceritakan ya. Yang jelas ini adalah proyek dari teman-teman mahasiswa ITERA. Jurusannya kalau betul? Untuk jurusan saya sendiri teknik sistem energi mas. Oke, teknik sistem energi. Proyek dilakukannya pada tahun berapa mas? Untuk proyeknya itu kita di tahun 2024. 2024? Iya 2024. Bulannya bulan Mei. Oke, hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Setahun lalu ya berarti ya? Iya. Oke, ini keren sekali. Dari tenaga surya itu artinya kan memang dari cahaya pancar matahari ya mas ya? Iya. Salah, kalau saya salah koreksi ya mas ya. Mas, tapi lebih detailnya mungkin boleh nggak diceritain proyek ini seperti apa dan juga eksekusi nyatanya bagaimana? Untuk latar belakangnya sendiri kan, waktu itu kan kita sebenarnya awal mula inovasi ini dimulai dari waktu kita KKN. Nah, KKN kita itu di Desa Sukajadi. Nah, yang mana waktu itu kita didampingi dosen pendamping yaitu Bu Verlin dari dosen perencanaan wilayah dan kota. Nah, luaran program kita itu waktu itu KKN itu luarannya teknologi penerangan jalan otomatis tenaga surya. Nah, dari situ ide itu diangkat dari kita lihat bahwa di sebagian desa tersebut ada beberapa wilayah yang memang penerangannya sangat minim sekali dan juga sering terjadi kecelakaan dan juga bisa menciptakan tindakan kriminalitas. Nah, dari situlah kita ngangkat ide tersebut. Nah, kemudian terdapat kekurangan dari proyek yang kita lakukan waktu KKN. Nah, di ITERA sendiri ada yang namanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau yang kita sering sebut LPPM. Nah, LPPM ini punya program dana hibah. Nah, dana hibah ini pengabdian kepada masyarakat untuk dosen-dosen. Jadi, mekanismenya itu dosen-dosen mengajukan proposal dan membuat tim, kemudian diajukan dan diseleksi. Ketika diseleksi dan dinyatakan lolos, maka mendapatkan dana hibah dari LPPM itu sendiri. Gitu. Oke, berarti awalnya itu ada KKN ya? Ya. KKN itu kalau saya ingat dan juga semua kampus artinya memang terdirinya hanya mahasiswa ya? Ya. Berapa orang pada saat itu KKN? Kalau untuk KKN itu kita ada 15 anak. Di kampung tersebut? Iya. Oke, dan salah satu proyeknya mungkin itu? Atau mungkin itu proyek tanpa sengaja? Sebenarnya itu proyek kita memang sengaja buat untuk Desa Sukajadi tersebut. Oke. Baik, tapi karena membutuhkan dana yang cukup besar, makanya diajukannya ke LPPM itu sendiri. LPPM ya? Ya. Oke, baik, luar biasa. Ini keren sekali ya, pernah nggak sih, atau mungkin ada kisah yang sama juga teman-teman di rumah, mahasiswa ataupun mahasiswi KKN pada saat itu, pada zaman kalian, memberi pengabdian masyarakat seperti ini? Karena jujur mohon maaf ya mas, saya malu mas. KKN saya dulu, saya itu punya rencana eksekusi, mohon maaf, desa KKN saya mungkin, kalau Anda menyaksikan tayangan ini, saya itu punya,
malu ngomongnya. Punya rencana buat bak sampah, itu sederhana menurut saya. Bak sampah dengan batu bata, semen, dan lain-lain. Semakin mendekati hari eksekusi, kita punya agenda di lapangan, masyarakat cukup banyak, mungkin paham juga Mas ya. Semakin dekat, dikatakan hamin seminggu lewat dikit, nggak nyampe hamin 2 minggu. Akhirnya kita pindahkan untuk proyek utama KKN kita. Apa kalau boleh tahu? Kalau mau tahu, kita masang risplang tulisan RT01, RT02. Itu kayak nggak apple to apple sama plan awal. Jadi kalau dibandingin sama proyek KKN kamu best banget sih. Sering dapat pujian itu? Sering banget. Oh bagus. Karena saya jarang dipuji, apalagi sama masyarakat. Loh, 40 hari KKN cuma masang risplang RT01, RT02, dan seterusnya. Saya sampai kayak, malu gak sih gitu? Tapi ya, sebenarnya masyarakat itu kalau saya artikan ya Mas, bukan melihat apa yang kita melihat atau kita lakukan, syukur. Memang arti kalau kita ada tindakan lebih, apalagi yang mereka butuhkan ya Mas ya. Iya. Mungkin mereka butuh penampungan air, bersih, dan lain-lain seperti Mas ya mungkin. Tapi kalau pada saat itu saya mungkin bukan dikatakan mereka nggak membutuhkan, cuman kita kayak kurang peka dan kurang dana sih ya Mas. Tapi syukurnya proyek KKN Mas juga diajukannya di LPPM ya, Iya, LPPM. yang artinya itu membutuhkan budgeting yang mungkin tadi dikatakan disupport oleh ITERA sendiri Iya. untuk eksekusi nyatanya. Berapa lama Mas pada proyek melakukan penerangan pada desa itu? Untuk proyeknya pemasakannya itu sekitar 8 hari. Oke. Tapi untuk pengerjaannya itu dari totalnya itu sekitar kurang lebih itu 3 bulan lebih. 3 bulan lebih? Iya. Karena kan untuk mencari jadwalnya itu kan agak susah sama diskusi dosen dengan mahasiswanya. Oke, artinya memang karena tadi ya menyamakan waktu ya. Iya, Tapi tetap fokus ya, nggak ditinggalin ya. tetap fokus. Oke. Sampai pada saat itu kalau boleh tahu bisa dikatakan sebagai koordinator? Kalau untuk koordinator saya sebagai pelaksana, tapi untuk ketuanya sendiri itu diketuai oleh dosen dari perencanaan wilayah di kota, yaitu Pak Abdul Mubdi. Oke, baik. Pada saat itu berapa lampu yang dipasang? Untuk lampu yang kita pasang itu satu untuk satu wilayah. Berapa watt sih kayak gitu? Untuk wattnya itu kita kemarin buat itu di 30 watt lampunya. Oke, baik. Cukup terang berarti ya. Cukup terang, sangat terang. Mas, saya penasaran juga, pada saat itu apa yang kalian pikirkan, khususnya Masnya dengan teman-teman KKN, berani eksekusi ngambil aksi nyata, kita harus melakukan ini di desa tersebut. Padahal mohon maaf ya sebenarnya nggak usah Mas kerjain juga, bisa aja sih pulang KKN dengan selamat. Gitu sih. Apa yang ada di pikiran Anda? Sebenarnya kan kita kan kalau untuk turun ke masyarakat, kita kan pastikan melaksanakan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Iya, betul-betul. Nah, jadi kita melakukan itu supaya masyarakat ini punya pengembangan ilmu teknologi. Jadi kita mempelajari mereka supaya mereka tahu apa itu teknologi dan juga bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini keren banget loh, mahasiswa yang real memang mahasiswa loh ini. Bukan yang kupu-kupu kayaknya ini. Tapi Mas, melihat permasalahan pada saat itu lampu mungkin menjadi salah satunya. Iya, salah satunya itu penerangan Mas. Jadi di desa tersebut untuk ruas jalannya itu sangat minim sekali cahaya. Kenapa ya? Nah, kalau itu saya kurang tahu Mas kalau untuk. Tapi merasakan itu kayak, aduh gelap banget, stay di sana mungkin selama KKN. Ya, sangat gelap sekali. Dan itu bisa di reason kenapa harus buat lampu jalan. Iya. Pada saat itu. Boleh nggak sih di-sharing dikit otomatis kerja lampu dari tenaga surya? Nah, jadi untuk sistem kerjanya kita menggunakan yang namanya sensor cahaya LDR atau Light Dependent Resistor. Jadi cara kerjanya itu cara kerja sensor ini itu dia sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika cahaya ini matahari redup, maka kita program untuk lampunya ini otomatis hidup. Kemudian ketika cahaya mataharinya mulai terang, kita programnya menjadi lampunya hidup otomatis gitu. Nah, kita menggabungkan dengan teknologi terbarukan yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik, kemudian kita simpan ke baterai. Nah, untuk menghidupkan lampunya kita menggunakan sistem otomatis menggunakan sensor cahaya tadi itu, Mas. Mas, tantangannya bikin pusing deh pada saat eksekusi ya, karena mungkin tadi dengan waktunya cukup lama. Selain menyamakan waktu, apa yang buat pusing? Yang buat pusing pastinya kita untuk mencari alat, itu kan kita bukan sebuah produksi yang memang sekaligus satu paket gitu kan Mas. Ya, jadi betul, kita harus beli satu part. Nah, untuk mencari itu, di Lampung sendiri, untuk elektronik itu cukup sulit. Adapun itu juga harus hidden gem. Nah,
kesulitannya aja lah kita mengumpulkan satu alat itu semua gitu. Nah, dan juga untuk pengerjaannya karena kan kita kan mahasiswa. Jadi harus membagi waktu bagaimana caranya kita mengerjakan proyek itu sekaligus untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi itu. Oke, luar biasa. Mas, pada saat itu proyek ini menjadi salah satu tugas akhir yang mungkin bisa dikatakan pengabdian masyarakat dan juga menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi ya dari Mas sendiri. Tapi kalau boleh tahu ya Mas ya, ada nggak sih dari sosok Anda cerita menarik ketika sudah dipasang gitu, bentuk apresiasi dari kepuasan diri sendiri dan juga mungkin masyarakat sekitar? Kalau untuk masyarakat sendiri pasti ada yang namanya kesannya gitu mas. Berarti kan masyarakat ketika dipasangkan titik cahaya lampu yang di tempat yang kurang, pasti kan masyarakat kan ada rasa senang gitu mas. Betul sekali. Dan kemudian kan kalau untuk aktivitas malam, pastinya kan masyarakat nggak takut lagi gitu. Betul. Untuk Kalau saya keluar jadi masyarakat mungkin saya Mas nambah Mas yang lain dekat rumah saya gitu. Oke, jadi melihat kesenangan itu di wajah mereka. sangat. Sangat. Kalau kalian? Kalau kita sangat senang karena kita kan udah melakukan dari awal sampai akhir sampai kita proyeknya selesai dan juga berhasil gitu mas. Oke, baik. Artinya memang menjunjung keberhasilan juga dan juga tadi ya kepuasan dari mereka dan juga kami ataupun kita pribadi. Mas, tadi sempat disinggung LPPM, apa tadi lembaga? Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Eksekusinya full dana dibantu oleh LPPM ataupun ITERA tersebut atau memang ada bantuan dari sponsor lainnya? Untuk dana sendiri kita full dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ada di ITERA sendiri itu mas. Budgetingnya habis berapa? Untuk budgeting kita didanai 10 juta. Oke, sekitar 10 juta. Iya, 10 juta. Ini misalkan ya, ada salah satu bisa dikatakan sponsor brand besar gitu. Berani kasih modal ke teman-teman? Sangat berani mas. Belum saya tanya loh, tapi udah langsung jawab sangat berani ya. Berani kasih modal ke teman-teman untuk ngambil tender di beberapa titik gitu. Sebagai bentuk CSR mereka perusahaan tersebut. Berani? Berani mas. Serius? Karena kan kita kan sudah ada pengalaman buat alat tersebut kan dari sebelumnya kan kita selalu evaluasi. Jadi kita untuk melakukan hal yang terbaik dan yang terbaik gitu. Baik. Semoga ini banyak yang lihat dan banyak yang dengar juga salah sponsorship ya. Mas Aziz dari ITERA mahasiswa teknik sistem informasi ya. Iya. Ya. Mas mohon izin, sejauh ini ada nggak sih rencana proyek ataupun eksekusi lain? Atau mungkin kayak, ya walaupun mungkin belum di mapping plan, tapi udah kayak nanti sometimes saya pengen ini gitu. Kalau untuk rencana sendiri saya ada rencana buat bisnis tentang pembuatan manufaktur tentang kan sekarang kan kendaraan kan semakin banyak. Betul sekali. Jadi saya ingin manufaktur di bagian otomotif gitu. Oke. Tapi masih rencana. Masih rencana ya? Iya. Ini keren banget loh. Semoga segera tercapai dan juga tergapai ya apa yang disampaikan tadi. Mas, pengalaman paling berharga dari eksekusi yang kalian ataupun khususnya Mas Aziz lakukan pada saat itu. Mungkin tentang kebersamaan atau mungkin tentang betapa berartinya pada saat berhasil. Tentunya kita pasti kalau untuk mengerjakan suatu proyek di suatu kelompok tim, pasti kita yang namanya kebersamaan itu paling nomor satu. Oke. Nah, dengan kebersamaan itu kita bisa membangun yang namanya silaturahmi dan juga kita kan bisa membangun koneksi antara dosen dan mahasiswa dan juga masyarakat. Oke, baik. Ada memang begitu merasa berarti dan juga berharga ya Mas ya. Mas, sedikit kita tarik cerita ke belakang dengan apa yang Mas sampaikan. Berarti masyarakat Desa Sukajadi bisa dikatakan tidak lupa dengan mahasiswa ITERA, khususnya Mas Aziz dan juga rekan-rekan. Berapa hari dulu mengabdi di sana? Kita mengabdi di Desa Sukajadi, kita ada waktu untuk pengabdian masyarakat KKN itu sekitar 1 bulan, Mas. 1 bulan? Iya, 1 bulan. 1 bulan ketika menjalani KKN pada saat itu, udah kebayang nggak bakal ngebangun tenaga surya tersebut? Atau mungkin kayak ketika di lapangan, langsung baru sadar eksekusi? Untuk awal kita belum sadar, tapi semakin berjalannya waktu, kita kan ketika turun di Desa Sukajadi, kemudian bermalam, dan kita keluar, kita melihat bahwa ada ruas-ruas jalan yang memang kurang pencahayaannya. Dari situlah kita muncul ide untuk pembuatan lampu otomatis tenaga panel surya gitu. Mas, mau izin, dari 15 orang kan beda kepala, beda orang. Iya.
Artinya bentuk support mereka bagaimana? Apakah ada yang kayak udah dong nggak usah gitu atau kayak ya udah gas gitu pada saat itu? Mungkin Kalau boleh diceritakan. kalau untuk semuanya pasti langsung gas gitu Mas. Karena kan Oke. kita kan memang tujuannya kita kan untuk perguruan tinggi Tridharma itu kan Mas. Nah, jadi kan ketika kita mengajukan program untuk penerangan jalan otomatis, untuk rekan-rekan tim langsung mengiyakan gitu Mas. Oke, baik. Artinya memang semua juga punya bentuk apa ya, sportif ya, Iya, untuk aksi nyata dari Mas Aziz dan juga rekan kita. Dan juga ketika menyampaikan ke dosen pembimbing, supportnya sama. sangat support sekali Mas. Oke, khususnya ITERA ya, karena ini adalah bentuk aksi nyata yang dinantikan oleh masyarakat sekitar. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan juga, apa sih Mas mungkin yang menjadi alasan seberapa penting peran mahasiswa juga untuk saat ini apa ya bisa benar-benar tulus ataupun lillah ya untuk melakukan aksi nyata gitu di masyarakat. Kan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, kita kan selalu untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga untuk mengembangkan ilmu teknologi. Nah, kita turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat bagaimana cara mengenalkan teknologi dan juga bagaimana cara kita untuk mempelajari bagaimana mereka bisa melakukan itu di sehari-hari gitu Mas. Oke. Baik, Mas. Untuk mungkin beberapa keluarga ataupun warga yang ada di desa Sukajadi, ada nggak yang Mas ingat? Mungkin disapa di sana, titip pesan yang ada di sana. Kalau untuk yang ingin sendiri masih banyak Mas. Oke. Terutama untuk yang kita tuan rumah yang kita tinggali, yaitu Pak Kodar, dia masih sangat ingat dengan kami. Oke, aduh terharu saya. Pasti KKN agak mahal ya. Aduh saya terharu terus. Terus ada mungkin kepala desa dan lain-lain juga support. Untuk kepala desa sendiri juga ada support juga dan juga para perangkat desa juga dari dusun 1 sampai dusun 4 juga masih sangat ingat dengan kami-kami orang itu Mas. Kalau saya tanya KKN itu salah satu momen berharga sepakat ya? Sepakat sekali Mas. Dan kalau ngomongin KKN itu agak melo ya nggak? Kenapa ya? Karena ya kita di sana sudah jadi kayak seperti keluarga gitu Mas. Jadi susah senangnya kita bareng-bareng. Tapi kamu percaya nggak sih? Ini saya kalau ngomongin pengabdian masyarakat, entah ya. Kalau teman-teman di rumah atau nggak, saya berkaca loh. Karena menurut saya salah satu apa ya, one of the best moment di hidup saya ya KKN itu sampai detik ini. Mau saya kemana dengan siapa KKN. Dan saya adalah salah satu orang yang kalau ngebahas KKN itu kayak kalau lagi ngobrol serius ya atau ingat momen-momennya kayak nangis ya. Karena mungkin tadi ya walaupun proyek yang saya lakukan sederhana gitu ya, jauh ya sama Anda Mas. Tapi rasa memiliki dan juga support dari mereka, saya merasakan ketulusan itu. Sepakat. Sepakat sekali Mas. Apa aktivitas Anda selain melakukan proyek penerangan ini? Kalau untuk proyek yang kita lakukan selain penerangan ini, kemarin kita juga sempat melakukan sosialisasi pembuatan pupuk kompos dan juga sosialisasi pentingnya perguruan tinggi di MTS yang ada di sana gitu Mas. Oke, ada lagi? Kalau itu sudah sih Mas kalau program kerja kita waktu kemarin. Jadi ada yang namanya program kerja yang artinya memang itu berbaur langsung dengan masyarakat ya. Iya. Dan itu adalah momen yang saya rindukan. Pak Kodar nonton nggak ya? Seharusnya nonton Mas. Seharusnya nonton. Kamu kirim ya ini ke Pak Kodar ya. Siap. Induk Semang ya sebutannya ya. Apa itu Mas? Induk Semang itu kalau nggak salah, nggak tahu ya kalau sekarang apa sih sebutnya Induk Semang itu ibu ataupun bapak yang kita tinggalin di rumah. Ya, Ya. betul. Nggak tahu kalau sekarang apa sebutannya ya. Tuh kan jadi melo. Aku juga salam buat Abang Albert sama Teh Lilis di Desa Kamplas Lampung Utara. Mungkin dia nonton ya. Aduh, haru ya, Abung Barat ya. Oke. Iya, betul banget ya. Tapi syukur yang lebih haru dan serem ya di Desa Penari sih kakaknya. Mas ya. Oke, Mas. Tapi kalau mungkin sedikit kita gubris lagi ya, ditarik dengan cerita penerangan dari tenaga sosial yang Mas lakukan. Harapannya mau dibawa kemana? Mimpi besar apa yang Mas bayang? Harapannya sih kalau untuk kemarin kita kan sosialisasi tentang penerangan. Harapannya untuk desa tersebut bisa menerapkan apa yang kita sosialisasikan dari sebelumnya. Nah, kemudian dari pemuda di sana ada keinginan untuk seperti membuat produksi dari yang kita lakukan dan itu berdampak pada desa itu sendiri. Cara memulai gimana Mas? Kami ini bingung. Apa jawabannya Mas? Kira-kira kalau mungkin bukan hanya desa Sukajadi aja, masyarakat desa lainnya, pemuda desa lainnya. Pokoknya ketika kalian menjalani sesuatu yang kalian suka, to the best gitu. Apa yang kalian lakukan to the best. Untuk soal akhir kalian ya sesuai dengan kalian yang kalian lakukan.
Kalau kita lakukan yang terbaik, kalau saya rasa mungkin tadi ya bentuk support lain itu bakal hadir. Hadir, selalu Sesimpel hadir. pertolongan dalam aksi ataupun bahkan dalam materi juga ya Mas. Ya, betul. Merasakan itu? Sangat merasakan, Mas. Oke. Ketika melakukan pemasangan bentuk support masyarakat di sana apa Mas? Selain dana ya, dana karena kan dari ITERA ya. Ya. Untuk support sendiri pasti masyarakatnya senang karena kan kita kan pemasang panel surya dan juga dengan lampu otomatis. Jadi ketika kita pasang, respon masyarakat sangat senang karena kan dia bisa beraktivitas tanpa takut di malam hari gitu. Jadi kalau otomatis itu, mohon maaf saya kan ini agak Ya. kurang ya saya. Dicetekin nggak atau memang otomatis berubah ganti hari atau gimana? Otomatis Mas, jadi ketika siang atau cahaya matahari mulai terbit, Nah. otomatis dia akan mati lampunya. Nah, kemudian kalau sudah waktunya matahari terbenam, cahaya mulai redup, otomatis akan hidup sendiri gitu, Mas. Tapi tanpa ada kontak manual dari manusia. Artinya memang otomatis itu karena menyerap tenaga surya, ketika gelap terang, ketika terang menyerap cahaya. Iya, Seperti itu ya. Baik. Coba nambah Mas buat lampu. Tapi pernah nggak sih kayak ada pikiran kalau ada dana ataupun support lagi dari kampus atau luar kampus, pengen lagi atau kayak nanti dulu deh saya pengen fokus selesaiin kuliah. sangat pengen sekali, Mas. Walaupun kuliah belum selesai. Ya, sangat pengen sekali. Kenapa Mas? Karena kan kita kan sesama manusia saling harus membantu gitu. Jadi kita pengen masyarakat yang ada di sana itu Serius? terbantu gitu. Serius? Serius. Karena itu? Iya. Bukan karena pengen dipandang pahlawan oleh masyarakat, Ya. dipandang kampus Iya. dengan nilai yang A plus mungkin Iya, Mas. enggak. Iya. Karena merasa banyak masyarakat di pinggir wilayah sana atau daerah tertinggal membutuhkan itu. Sangat membutuhkan. Serius. Serius. Apa yang Anda lihat ketika apa yang Anda rasakan ataupun ketika Anda lihat masyarakat yang bisa dikatakan di tempat 3T gitu melihat ya terbatas dengan segala aktivitas dan lain-lainnya. Apa perasaan Anda? Pasti perasaannya kan juga kita sedih gitu kan melihat dari ruas-ruas jalan itu tidak ada pencahayaan ketika masyarakat ingin beraktivitas pada malam hari untuk aktivitasnya terbatas gitu Mas. Jadi kan yang namanya manusia kan pasti kan saling untuk bersosialisasi. Nah, karena kan untuk paginya masyarakat kan bekerja. Nah, untuk sosialisasi kan pasti kan di malam hari gitu Mas. Oke, dan mungkin pada saat datang mahasiswa ke desa ini pesan juga mungkin untuk kita semua ya. Masyarakat itu banyak menaruh harapan nggak sih? Kalau untuk menaruh harapan pasti ada Mas. Iya. Ada. Melihat mereka dengan kita yang hadir dengan sebenarnya alma mater kampus masing-masing ya. Mereka menaruh harapan warna baru ataupun bentuk apa nih yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi itu bukan jadi beban, tapi kayak bentuk penyemangat juga sih buat kita. Iya. Menyepakati? Menyakapati selalu. Oke. Aduh, aku jadi ingat momen KKN pada saat itu. Dan aku salah satu orang yang memang suka sama pengabdian masyarakat, suka sama jiwa-jiwa yang untuk terjun dalam lapangan, apalagi khususnya melihat tempat-tempat yang memang butuh perpanjangan tangan. Sedikit saya gubris ya Mas, ya. Mungkin saya cerita. Di desa KKN saya dulu, ternyata ada ya, aku tuh baru tahu juga. Sekolah, mungkin ya sekolah itu tidak melarang memakai sepatu dan juga tidak melarang melepas sendal. Tapi bisa dikatakan 40% di sekolah SD-nya, di tempat saya KKN dulu, malah banyak yang nggak pakai sendal. Iya. Serius loh. Dan saya merasa, itu mungkin saya hanya melihat di film Laskar Pelangi pada saat itu. Dan ketika saya menjalani KKN di tahun tersebut, oh ada ya ternyata. Dan itu terjadi di aktivitas sehari-hari saya. Dan saya memiliki yang begitu dalam dengan mereka karena selalu dengan kalimat KKKN oleh adik-adik yang ada di sana. Mungkin menonton ya. Dan juga desa saya juga kebetulan kalau tidak salah pada saat KKN itu baru masuk listrik di tahun 2014 atau 13 gitu. Artinya memang bisa dikatakan itu dari jalur lintas sekitar 8 kilo masuk ke dalam. Butuh yang namanya bentuk support atau persembahan baru. Dan dengan kehadiran teman-teman KKN dari saya walaupun bentuk nyatanya tidak banyak, saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Desa Kamplas Lampung Utara ya. Sedikit saya menyapa mungkin yang ada di sana. Kecamatan Abung Barat ini luar biasa masyarakatnya. Apalagi ketika saya mau pulang itu berat sekali. Karena saya begitu punya rasa memiliki yang dalam juga untuk mereka semua. Dan mungkin sama seperti apa yang dilakukan oleh Mas ya. Iya. Tapi syukur setelah KKN ada yang namanya LPPM tadi ya Mas. Ya, benar sekali Mas. Berkepanjangan dan terus berhubungan dengan baik oleh mereka semua. Masih ada kontak-kontaknya? Sangat masih Mas. Sangat masih. Sometimes kalau disuruh mampir stay lagi bincang dengan permasalahan yang ada di sana is no problem.
Setiap pulang saya selalu mampir, Mas. Oh gitu? Iya. Saya pulang kalau ke arah... asli orang mana? Aslinya saya orang Lampung Tengah. Oke, di mana putanya? Lampung Tengah di Kecamatan Seputih Mataram, Mas. Seputih Mataram. Dan sampai mampir ke sana. Sometimes selalu mampir, Mas. Respon mereka gimana? Cerita overall update live gimana? Pastinya ketika dipasang pasti senang gitu, Mas. Oke. Dan juga berharap juga ada aksi nyata juga di sana juga. Oke, jadi kayak lagi, Mas ini lagi dong gitu ya. Pasti ya. Mungkin 2 kalimat. Dari mana duitnya? Ini semoga sponsor banyak yang nonton ya. Amin. Mas, kasih semangat mungkin untuk teman-teman mahasiswa lainnya yang ada di sana, di luar sana ingin menjadi mahasiswa yang bermanfaat juga. Apa yang perlu ditanamkan sih dalam diri ketika mungkin mohon maaf ya Mas, tidak semua orang punya kecerdasan yang sama ataupun pintar seperti Mas dan juga rekan-rekan. Tapi mereka saya kalau untuk aksi nyata tuh kebetulan saya ada. Apa yang mereka harus tanamkan? Sebenarnya yang harus kalian lakukan yaitu kalian ketika kalian punya sesuatu yang kalian suka dan juga itu positif, jadi kalian harus lakukan to the best. Soal rezeki itu mungkin nanti ada yang ngatur. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk hasilnya kita doakan saja. Kemudian kalau kalian punya privilege, manfaatkanlah privilege itu. Baik skill, manfaatkan. Baik itu kekayaan, manfaatkan. Mas, kalau untuk mereka yang mungkin pada saat ini bisa dikatakan saya punya passion, saya punya bakat, tapi tidak ketemu dengan lingkungan yang suportif. Mungkin kalau Mas enak, punya kawan kakaknya punya ITERA. Apa jawaban Anda? Gimana, Mas? Kalau Mas enak punya teman KKN dan juga punya ITERA yang bisa support untuk aksi nyata Mas. Kalau saya nggak punya lingkungan yang suportif, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau untuk itu pasti kita harus cari dulu tempat yang memang kita didukung di lingkungan itu tersebut. Oke. Kalau seandainya memang tidak mendukung, kita menjauh. Kemudian untuk kita bisa bangkit, kan orang luar itu kan sumber eksternal. Nah, sedangkan diri sendiri itu sumber internal yang tidak bisa kita ubah atau bisa kita ubah tanpa adanya eksternal tersebut. Oke, baik. Artinya juga kita harus cerdas dan juga cari lingkungan yang menghargai dan juga dukung passion kita ya Mas. Iya. Singkat, aku boleh nggak minta kesimpulan hari ini, khususnya closing statement dari sosok Mas Ajis yang mewakili rekan-rekan dan juga untuk masyarakat lainnya. Silakan. Sebenarnya teknologi itu kan untuk memudahkan. Jadi teknologi itu bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat dan juga untuk sebagai bisnis. Jadi teknologi for bisnis. Oke. Jadi jangan pernah takut yang namanya teknologi ya. Iya, benar. Jangan nggak punya kemauan untuk belajar. Iya, Nanti kita ketinggalan. betul sekali. Sepakat ya. Sepakat. Mas Ajis, thank you so much. Sama-sama. Sudah hadir di podcast TPRI Lampung dan juga sudah memberikan banyak warna baru, nilai-nilai inspiratif untuk sobat tapis yang ada di rumah. Dan tentu Mas Ajis, salam untuk rekan-rekan, dosen pembimbing dan juga dosen serta keluarga besar yang ada di Sukajadi, ITERA, dan orang-orang hebat di sekitar Anda lain. Kami sangat menunggu aksi nyata lainnya. Siap. Kalau butuh bantuan di bidang saya siap untuk membantu. Siap. Dan juga untuk semuanya, jangan lupa, karena sebaik-baiknya manusia, ialah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Saya Niko Anggayu, bersama Mas Ajis dan juga rekan-rekan pamit undur diri. Sampai jumpa.